Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, boleh menikmati hari yang baru, udara yang segar, dan boleh merasakan kebaikan Tuhan. Melalui program motivasi pagi pada saat ini, saya hendak menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya rindu membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk meneladani pikiran dan perasaan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama dalam hubungan kita dengan sesama. Mari kita merenungkan beberapa poin penting dari ayat firman Tuhan ini. Poin yang pertama adalah teladan Kristus dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara terkasih, hidup kita tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain, baik itu dalam keluarga, komunitas gereja, tempat kerja, maupun lingkungan sosial lainnya. Paulus mengajarkan kepada kita untuk meniru Kristus dalam setiap interaksi tersebut. Hal ini mencakup kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan. Poin penting yang kedua adalah pikiran dan perasaan Kristus. Para sahabat motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus ditandai oleh kasih yang tanpa syarat, pengampunan, dan kerendahan hati. Kristus walaupun adalah Tuhan, rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita dipanggil untuk memiliki sikap yang sama, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu mencari kebaikan orang lain. Poin penting yang ketiga adalah kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Seringkali ego dan kesombongan menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan orang lain. Kristus menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kedamaian dan kesatuan dalam hidup bersama. Kita diajak untuk tidak memandang rendah orang lain, tetapi menghargai setiap individu sebagai ciptaan Allah yang berharga. Poin penting yang keempat adalah kasih yang aktif. Saudara-saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, kasih Kristus tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Kita diajak untuk menunjukkan kasih kita melalui tindakan, menolong mereka yang membutuhkan, mendukung yang lemah, dan berbagi berkat dengan mereka yang kurang beruntung. Kasih yang aktif ini adalah cerminan dari kasih Kristus yang tak terbatas. Poin penting yang kelima adalah pengorbanan diri. Rekan-rekan, para sahabat yang dikasihin Tuhan, mengikuti teladan Yesus berarti siap untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Pengorbanan ini bisa berupa waktu, tenaga, atau sumber daya materi. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, kita akan lebih siap untuk memberikan diri demi kebaikan bersama.
Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini adalah kesatuan dalam pikiran dan perasaan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dalam komunitas iman. Kesatuan ini bukan hanya secara fisik, tetapi lebih dalam lagi, yaitu dalam pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan Kristus yang kita teladani mencakup kerendahan hati, kasih tanpa syarat, dan pengorbanan diri. Dengan mengikuti teladan ini, kita bisa membangun komunitas yang harmonis dan saling mendukung. Berikutnya yang perlu kita renungkan adalah tentang kerendahan hati dan pengorbanan. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus Kristus menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dengan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah contoh pengorbanan terbesar. Kita diajak untuk merendahkan diri, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan bersedia korban demi kebaikan orang lain. Hal ini bisa kita praktekkan dalam hubungan keluarga, pekerjaan, persekutuan, gereja, dan komunitas lainnya. Yang perlu kita renungkan bersama selanjutnya adalah tentang kasih yang aktif dan tanpa syarat. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, Kristus mengasihi kita tanpa syarat dan selalu mencari kebaikan kita. Kasih ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Kita diajak untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama, mengutamakan tindakan nyata dan menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah pengampunan dan toleransi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni sebagaimana Dia telah mengampuni kita. Pengampunan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan bersama. Kita pasti menghadapi perbedaan dan konflik. Dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus, kita belajar untuk lebih toleran dan sabar dalam menghadapi perbedaan. Selanjutnya yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah motivasi yang murni. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, segala tindakan Kristus didasari oleh kasih dan keinginan untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia tidak mencari keuntungan pribadi. Kita perlu memeriksa motivasi di balik tindakan kita. Apakah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, atau ada motivasi egois yang tersembunyi di hati kita? Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, merenungkan Filipi 2 ayat 5 membawa kita pada pemahaman bahwa hidup dalam komunitas yang mengikuti teladan Kristus membutuhkan kerendahan hati, kasih, pengampunan, dan motivasi yang murni. Karena itu, dengan demikian kita bisa membangun hubungan yang harmonis dan menjadi saksi hidup bagi kasih Kristus di dunia ini. Mari kita berdoa dan memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita mampu menghidupi nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini, karena kasih-Nya yang hebat, karena kasih-Nya yang luar biasa, hingga pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan suara-Nya.
Mari kita jalani seluruh hidup kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Teladani Yesus dalam seluruh aspek hidupmu, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.